Ini yang ingin saya tanyakan Mbak Mikana, mengenai Mbak pasti hafal lah. Lukas 2 ayat 11 ya, Lukas 2 ayat 11. Ya. Di sini saya bacakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini Mbak Mikana memahami ayat ini, sehingga ayat ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu berdasarkan apa dan didukung oleh ayat apa Mbak? Sehingga teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan karena di dalam Lukas 2 ayat 11 mengatakan Yesus itu Tuhan. Silakan Mbak. Oke, dari mana kamu tahu Yesus itu Tuhan? Ya berdasarkan ayat yang kamu baca itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan itu telah datang ke dunia melalui proses kelahiran. Di kota Daud. Ya. Iya, di kota Daud maksudnya di Yerusalem. Di Israel, di Israel. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat itu. Di Israel, di Bethlehem. Apakah juru selamat itu merujuk kepada Yesus, Mbak? Iya benar. Karena Yesus Kristus sang juru selamat kan hanya Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan nubuatannya di Yesaya 43 ya. Akulah Tuhan, tidak ada sang juru selamat selain aku. Makanya digenapi di ayat ini Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Bagaimana kalau seperti ini? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu adalah Yesus. Sesuai dengan apa yang Mbak katakan, Yesus itu yaitu Kristus. Kristus ini apa Mbak? Kristus itu apa di sini Kristus? Maksudnya untuk memperjelas sang juru selamat itu adalah Kristus. Iya, Kristus itu artinya apa Mbak? Sama juga keselamatan. Kristus sang juru selamat, sang Mesias. Sang Mesias. Kristus itu kalau saya baca di sini di referensi Kristen juga adalah orang yang diurapi. Setuju Mbak? Setuju nggak Mbak orang yang diurapi Kristus itu? Iya, bisa juga. Oke, sepakat ya bahwa Kristus adalah orang yang diurapi. Juru selamat adalah Yesus yang diurapi. Siapa yang diurapi? Juru selamat tersebut atau Yesus tersebut. Siapa yang mengurapinya Mbak? Baik. Tadi saya udah mengatakan ya, biarlah ayat menjawab ayat ya. Kita buka di Daniel. Sebentar. Karena di sini yang mengecohkan ini adalah ada koma ya, yaitu Kristus. Kristus itu adalah orang yang diurapi. Siapa yang mengurapi di situ? Oleh ayat itu sendiri Mbak sebetulnya sudah dijawab itu. Siapa yang mengurapi? Tuhan. Di mana diurapinya? Dijawab sendiri oleh ayat itu, oleh Lukas 2 di kota Daud. Baik Bang. Oke, silahkan. Jadi itu ya, yang diurapi itu memang sudah dinubuatkan di Daniel 9 ya. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi yang diurapi itu maha kudus. Yang maha kudus itu siapa? Tentu saja hanya Tuhan. Tidak ada maha kudus siapapun selain Tuhan itu sendiri. Walaupun tidak dijelaskan oleh Daniel, oleh ayat itu juga sudah dijelaskan siapa yang mengurapi adalah Tuhan. Tuhan di mana diurapinya? Di kota Daud. Nah, yang diurapi itu adalah juru selamat. Juru selamat itu adalah Yesus. Yesus itu adalah yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan di mana diurapinya? Di kota Daud. Nah, apakah yang mengurapi dan yang diurapi itu mempunyai kesamaan, Mbak? Silakan. Ya, jadi bukan berarti ketika Tuhan Yesus diurapi lalu ada yang lebih tinggi mengurapi dia, enggak. Karena siapa yang bisa mengurapi Maha Kudus selain dirinya sendiri? Makanya di sini Daniel 9:24 itu ini adalah nubuatan mesianik ya, bahwa di situ dia datang untuk menghapuskan kesalahan ya, mendatangkan keadilan kekal, mengakhiri dosa, melenyapkan kefasikan, dan menggenapi seluruh penglihatan para nabi ya, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, ketika dia datang ke dunia ya, yang di situ disebut juru selamat Kristus, jadi diurapi, dia digenapi ketika dia datang untuk menghapuskan kesalahan dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti yang mengurapi Yesus itu Yesus sendiri, Mbak? Iya, roh keilahiannya sendiri. Terus maksud daripada
yang mengurapi Yesus itu sendiri? Kalau Tuhan di sini maksudnya apa Mbak ini? Karena Kristus itu artinya orang yang diurapi, sepakat tidak? Iya, tadi kan saya sudah bilang betul, Sang Juru Selamat yaitu Kristus yang diurapi. Nah, siapa yang diurapi? Yang Maha Kudus. Siapa yang mengurapi Maha Kudus? Ya dirinya sendiri, roh keilahiannya sendiri. Karena darinya kan dia tidak terlihat. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, cahaya terang yang tak terhampiri. Dia adalah roh yang berkuasa, maka dia datang ke dunia sebagai Sang Juru Selamat, ya, diurapi. Artinya dialah yang datang untuk menggenapi semua nubuatan ini, termasuk Daniel 9 ayat 24, ya. Siapa yang mengurapi Maha Kudus? Dia kan udah Maha Kudus. Siapa yang mengurapi? Oleh roh keilahiannya sendiri yang mengurapi. Jadi dia sendiri yang telah datang untuk mengabarkan dan menyelamatkan, ya. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Bapa berfirman, ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Jadi ketika dia datang dalam rupa seorang hamba, Bapa sudah menyatakan aku tetap dia. Dan digenapi di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, rupa Allah maksudnya wujud Allah, ya, dia tidak mempertahankan, istilahnya dia datang mengosongkan dirinya sendiri dan datang mengambil rupa seorang hamba. Nah, Bapa sudah menyatakan, dan hamba aku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Jadi ketika dia datang dalam rupa seorang hamba, Bapa sudah menyatakan aku tetap dia. Nah, kemudian di Yesaya 43 ayat 11, akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku, ya. Nah, digenapi di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian Yesaya 43 ayat 12, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu, kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah, ya. Jadi dia sendiri yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Nah, ketika mengabarkan artinya dia datang, ya, dia datang mengutus dirinya sendiri karena ada mengabarkan, ya. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, aku datang dan keluar dari Bapa, bukan berarti ada dua oknum. Itu artinya dia sendiri yang datang mengabarkan, menyelamatkan, dan Bapa itu sudah menubuatkan, ya, bahwa aku tetap dia. Sehingga Tuhan Yesus juga menyatakan di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Nah, begitu saudara. Oke. Oke. Walaupun Mbak mengutip ayat-ayat selain daripada ayat Lukas 11 ini, tetap kita akan kembali kepada Lukas ayat 11. Hari ini telah lahir, artinya dia telah belum dewasa. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini yang berbicara harimu lahir juru selamat ini siapa di sini di ayat ini Mas sebetulnya? Tuhan sendirikah? Atau ada orang yang mengatakan selain daripada Tuhan, yang mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat? Kalau Yesus yang mengatakan ini, berarti redaksinya adalah hari ini telah lahir bagimu aku, yaitu aku, Tuhan di kota Daud. Nah, sementara redaksi ayat ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, artinya ada orang yang mengatakan kepada orang lain, hari ini telah lahir bagi kalian, bagimu juru selamat. Siapa juru selamat itu? Yesus. Nah, Yesus ini yaitu apa? Kristus. Kristus itu tadi kata Mbak Mikana yang terhormat adalah orang yang diurapi. Ingat, orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Oke, sudah? Oke, orang yang diurapi ini, orang yang diurapi ini orang yang diurapi ini adalah Yesus sendiri. Berarti Yesus di dalam ayat ini adalah Yesus mengurapi dirinya sendiri. Dan ini kita tadi sepakat tidak memakai tafsir. Sementara teks di dalam Lukas 2 ini tidak berdasarkan tafsir, maka juru selamat ini adalah orang yang diurapi. Timbullah pertanyaan, siapa yang mengurapi Yesus? Tuhan, dijawab oleh itu. Di mana diurapinya? Dijawab di kota Daud. Kenapa Mbak mengatakan bahwa juru selamat Yesus itu adalah dia sendiri yang mengurapi? Karena pasti Mbak mengatakan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan Allah itu adalah firman. Pasti mengiru ke situ ke arahnya. Udah? Oke, lanjut. Nah, tadi pertanyaan Abang kan, siapa yang mengatakan seperti ini? Kalau Tuhan itu yang mengatakan itu, atau Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan itu, redaksinya kan hari ini telah lahir, bahwa hari ini aku telah lahir, harusnya begitu gitu maksud Abang ini kan. Makanya gini Bang, saudaraku yang fokus, bentar dulu, supaya kita tidak muter. Yang bukan berbicara, muter, bentar dulu. Iya, makanya biarkan saya menjelaskan. Makanya saya bilang Bang, ya, kalian itu kalau mau tahu tentang firman Tuhan, baca secara komprehensif Kejadian sampai Wahyu. Hanya omong doang.
Nah, ini aja satu ayat doang yang kamu baca. Makanya ayat sebelumnya itu baca ya. Siapa yang menyatakan seperti itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka baca ayat sebelumnya, yaitu di ayat 8 sampai 10. Oke, kita baca ya teman-teman ya, supaya kita tahu siapa yang menyatakan seperti itu. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Itu yang menyatakan itu, yang memberitakan itu malaikat, Bang. Malaikat Tuhan. Nah, saya tanya dulu sama kamu, apakah malaikat bisa berdusta? Oke, malaikat berbicara kepada siapa? Kepada Lukas. Kepada para gembala. Di situ Lukas, Mbak. Lukas di situ apa maksudnya? Siapa Lukas itu? Lukas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus di antara 70 murid, tapi dia juga seorang terpelajar, dokter. Kalau di zaman sekarang kan disebut dokter, kalau di zaman itu tabib ya. Jadi Lukas ini, dokter Lukas atau salah satu murid Tuhan Yesus, dia kembali menuliskan firman Tuhan karena ilham dari kuasa Roh Kudus untuk menuliskan firman Tuhan ya. Maka dokter Lukas ini ya pasti juga mendapatkan kesaksian dari para gembala, dari Bunda Maria dan lain sebagainya, dan juga yang didengar dia langsung dari Tuhan Yesus gitu. Oke, stop. Kenapa malaikat tersebut tidak berbicara langsung kepada Yesus? Kenapa harus kepada Lukas, Mbak? Hah? Silakan. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Makanya kamu baca, Bang, tentang kelahiran Yesus Kristus di Lukas 2 ayat 1 sampai 52. Ya, enggak, jawab aja, Pak. Jawab aja supaya saya lebih paham. Supaya orang lain tahu bahwa Tuhan telah datang ke dunia. Iya, supaya orang lain Kalau tahu malaikat berkata sama Tuhan Yesus, ngapain? Tuhan Yesus itu kan sudah Tuhan itu sendiri, ngapain malaikat yang berkata sama Tuhan Yesus? Kan malaikat itu menyampaikan kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada para gembala, ya, kepada orang Majus dan lain sebagainya, supaya seluruh dunia tahu bahwa Tuhan itu sudah datang ke dunia. Itu tujuannya. Berarti awalnya belum. Oke, berarti sebelum ada gembala itu, sebelum ada Lukas itu, Tuhan belum datang. Silahkan. Sebelum ada Lukas. Iya, karena itu malaikat berbicara kepada Lukas, ya kan? Malaikat berbicara kepada Lukas, kemudian Berarti, Lukas berbicara kepada para gembala. Abang ini kayaknya nggak ngerti loh. Bukan, abang ini bingung. Kamu ngerti nggak latar belakang penulisan Alkitab? Jadi ini para gembala itu mendengarkan perkataan para malaikat. Iya. Nah, setelah didengarkan, para malaikat atau malaikat? Ditulis sama Lukas. Para malaikat atau malaikat di situ? Kalau para malaikat berarti banyak. Iya, malaikat Tuhan. Iya, karena di ayat selanjutnya ada lagi malaikat-malaikat. Jadi salah satu dari malaikat itu kan berkata sama gembala itu. Karena di ayat selanjutnya banyak lagi para malaikat-malaikat itu kan datang memuji memuliakan Tuhan Yesus. Gitu. Makanya baca dulu satu pasal ini paling tidak, Bang, supaya abang nggak bingung. Karena abang ini kenapa bingung? Dia hanya baca Lukas 2 ayat 11, yang lainnya enggak. Ini nge-framing aja. Makanya dia bingung. Enggak, sebetulnya yang mendasari perbincangan kita ini, pemahaman yang satu, ini pemahaman bukan tafsir ya. Pemahaman yang satu, telah lahir bagimu juru selamat. Siapa juru selamat itu? Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu Kristus yang diurapi atau orang yang diurapi. Siapa yang mengurapi adalah Tuhan. Di mana diurapi? Di kota Daud. Artinya di situ tidak menandakan bahwa di ayat itu tidak menandakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Bukan orang yang diurapi, bukan dia gitu, Tuhan. Bang, bukan gitu. Jangan kamu tafsir sendiri. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus jadi Kristus gini, Tuhan. Enggak, maksudnya makanya kita artikan dulu perkata, artinya Mbak. Kristus itu kan bukan orang diurapi, yang diurapi, ya kan mengurapi. Iya. Nah, bukan berarti diurapi, kamu yang di komanya itu bukan berarti kamu yaitu Kristus Tuhan lalu diurapi Tuhan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk.
ketawa aja, nggak apa-apa. Yuk. Yesus Tuhan lalu diurapi Tuhan. Artinya memang roh keilahian Tuhan Yesus sendiri yang mengurapi dia sendiri, tapi bukan berarti ketika di sini Lukas 2 ayat 11 itu ya, kamu lalu tafsir dengan pemikiranmu, oh berarti di situ juru selamat itu dia diurapi Tuhan itu. Bukan. Di sini dikatakan juru selamat itu ya Kristus, ya Tuhan itu sendiri datang gitu. Ya pun Tuhan. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Oke, kita lanjut. Berarti di situ di ayat itu bahwa dia mengurapi dirinya sendiri. Yesus Kristus mengurapi dirinya sendiri karena Yesus Daniel adalah Tuhan. 9 tadi Bang, saya sudah bacakan nubuatannya mengurapi Maha Kudus. Siapa yang mengurapi Maha Kudus? Maha Kudus itu kan Elohim itu sendiri. Siapa yang mengurapi? Dia mengurapi dirinya sendiri. Nggak ada yang mengurapi dia selain dia sendiri gitu loh. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Tidak, makanya firman Tuhan ya. Bentar dulu Bang. Ya. Makanya firman Tuhan tertulis di 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Nah, siapa yang Maha Kudus? Ya Elohim itu sendiri. Nah, di Daniel 9 tadi ya, mengurapi Maha Kudus. Artinya dia yang sendiri Maha Kudus itu, artinya dia sendiri yang Maha Kudus itu, Tuhan Yesus adalah yang Maha Kudus itu. Siapa yang mengurapi Maha Kudus? Ya dia sendiri, nggak ada yang lain, karena tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang sebanding dengan dia. Gitu loh. Berarti pada saat itu Yesus lahir itu Tuhan sudah bersatu dengan Yesus. Yeremia 10 ayat 6 ya, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Jadi yang Maha Kudus itu hanya Elohim itu sendiri, hanya Tuhan itu sendiri. Nah, nubuatannya di Daniel 9 tadi mengurapi yang Maha Kudus. Siapa yang mengurapi yang Maha Kudus? Yang Maha Kudus itu kan Tuhan Allah pencipta itu sendiri. Dia mengurapi dia sendiri. Dia mengurapi dirinya sendiri dong. Dia mengurapi dirinya sendiri. Artinya pada saat itu ya, Yesus siapa yang mengurapi Maha Kudus? Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Oke, saya ikuti. Ya, enggak ada. Tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang sebanding dengan dia. Yesus sudah jelas ayatnya ya. Dia adalah yang Maha Kudus. Nih sebentar saya bacakan lagi ya. Firman Tuhan di 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Jadi yang Maha Kudus itu siapa? Elohim itu sendiri, pencipta langit dan bumi itu sendiri. Nah, tadi di Daniel 9 ya, Daniel 9 mengurapi Maha Kudus. Siapa yang mengurapi Maha Kudus? Yang diurapi. Siapa yang mengurapi yang Maha Kudus? Tidak ada selain dia sendiri gitu loh. Karena tidak ada yang seperti dia. Betul, yang mengurapi itu adalah yang Maha Kudus, di antaranya adalah Allah. Allah yang mengurapi dirinya sendiri, mengurapi Allah itu sendiri. Karena Yesus di sini sejak lahir sudah menjadi Allah atau sudah menjadi Tuhan, maka dia mengurapi dirinya sendiri. Dasar daripada Yesus itu adalah Tuhan, itu mengacu kepada ayat apa, Mbak? Begini, Mas. Kalau kita lihat dari teks asli, kalau dia diurapi sama yang mengurapi, dia bentuknya akusatif, Mas. Jadi Kriston. Nah, tetapi di Lukas 2 ayat 11 itu Kristos, dia nominatif, subjek itu sendiri, pelaku. Nah, kalau Mas nggak percaya, nanti Mas bisa lihat di Lukas 2 ayat 26. Sebentar, saya cek dulu ya. Dalam bahasa Yunaninya memang yang diurapi. Tetapi kalau dia menjadi akusatif atau dia yang diurapi tapi ada yang mengurapi, maka dia bentuknya Kriston, Mas. Jadi akusatif, dia jadi objek. Nah, gitu aja, Mas. Menerima akibat jadinya. Berarti yang dimaksud dengan Lukas 2 ayat 11 ini, Kristus itu adalah yang diurapi ya? Iya, tapi tidak ada yang mengurapinya. Nah, tapi begini, Mas, dalam Daniel 9:25 untuk mengurapi yang Maha Kudus. Nah, jadi bisa aja sih memang Yesus diurapi, ada yang mengurapi. Tetapi untuk itu maksud saya. Iya. Untuk kasus Lukas 2 ayat 11, dia tidak akusatif, dia bukan subjek tapi objek itu sendiri. Dia subjek, dia nominatif gitu. Tapi kalau jadi gini, maksudnya gini, Bang. Iya, maksudnya si Samuel itu, kalau ada oknum lain yang mengurapi dia, bukan dirinya sendiri, itu jadi Kriston. Tapi karena di situ ya Kristus artinya dirinya sendiri yang mengurapi, gitu. Paham nggak? Betul. Saya sederhanakan kalimatnya. Berarti di situ juru selamat. Karena kan nggak ngerti Abang akusatif, nominatif kan nggak ngerti Abang. Ini nge-framing aja. Kan makanya saya sederhanakan gitu maksudnya. Saya juga baru tadi ngertinya juga nggak apa-apa. Gimana, Bang? Oh ya, puji Tuhan. Oke, berarti kesimpulannya menurut Mbak Mikana bahwa Lukas 2 ayat 11 ini di situ juru selamat adalah Tuhan itu sendiri yang sudah bersatu antara Allah dengan Yesus. Kemudian Kristus itu adalah Allah dengan Yesus sudah bersatu di situ ya. Bukan berarti Yesus itu sejak lahir belum jadi Tuhan gitu kan. Di ayat ini menunjukkan bahwa juru selamat itu Yesus itu sendiri dan dia adalah Tuhan sendiri gitu kan yang lahir waktu itu. Ya. Di mana di kota Yesus Daud. yang adalah Bapa, yang adalah Elohim.
dia masuk ke dalam bait. Jadi tubuhnya Yesus ini adalah baitnya dia sendiri di mana dia berdiam. Itu Mas. Kayak roh Mas ada di dalam tubuh Mas gitu. Oke, berarti bisa nggak redaksinya seperti ini? Hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat, yaitu Tuhan yang mengurapi Tuhan. Tuhan, ada Tuhan lagi di sini katanya. Tuhan di kota Daud. Bisa, tidak bisa kalau ya? itu iya bisa aja, tapi itu kan jadinya tafsir jatuhnya ya. Ada keterangan jadinya. Oke. Tapi ini bukan tafsir, tapi pemahaman ini ya. Iya, kalau di bahasa Indonesia bisa, tapi kalau di bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani nggak perlu karena dia ada bentuk akusatif, nominatif. Bahasa tae. Tae. Nah di kita nggak ada Mas, jeleknya begitu Mas bahasa kita. Nah di kita nggak ada Mas, jeleknya begitu Mas bahasa kita. Kita mesti pakai kata keterangan kayak Mas tadi gitu. Iya, berarti nggak salah dong saya menanyakan karena ini konteksnya bahasa Indonesia ya.